Hasil penelitian bumi datar. Setelah melakukan penelitian yang mendalam di lab yang sangat sepi dan sunyi, dan analisis mendalam dengan tenang saat membuang, akhirnya mendapatkan hasil secara logika dan terverifikasi langsung. Inilah data dan hasil penelitian para kawan bumi datarku yang saya cermati, amati dengan serius, saat merenung di lab pribadi, menafsirkan semua fakta dan data yang kawan-kawan bumi datarku yang dijabarkan di setiap postingan dan komentar. Akhirnya saya simpulkan hasil penelitiannya. Tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya pemahaman manusia tentang bumi bulat itu udah ada sejak zaman Yunani kuno. Yaitu pada saat Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang ada di bulan itu selalu berbentuk lengkung, yang hanya mungkin terjadi kalau bumi itu bentuknya bulat. Selain itu, ada juga ilmuwan dari Yunani yang bernama Eratosthenes yang berhasil menghitung keliling bumi bahkan di tahun 240 Masehi dengan mengamati perbedaan bayangan matahari di dua kota yang berbeda. Walaupun menggunakan metode yang sederhana, Eratosthenes ini dapat menghitung keliling bumi dengan ukuran yang hampir sekali akurat dengan ukuran bumi sebenarnya yang dihitung di zaman modern ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya teknologi modern pun, manusia sudah mampu memahami bentuk dari bumi melalui pengamatan dan logika ilmiah. Apalagi di zaman sekarang, di mana beberapa hari kemarin, proyek Artemis II baru saja meluncur dan The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Roger, roll pitch. Dan telah mendarat di bumi, yang bahkan ada live streamingnya loh, yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tapi, kenapa walau banyak sekali bukti ilmiah bahwa bumi itu bulat, masih ada aja orang yang percaya kalau bumi itu datar? Jadi di sini saya Nalendra, mari kita jelaskan. Meskipun bukti ilmiah sudah ada sejak lama, kepercayaan terhadap bumi datar justru kembali muncul di era digital, di mana internet dan media sosial memungkinkan setiap orang untuk menemukan dan bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan kepercayaan mereka, sehingga memperkuat pandangan yang mereka miliki. Informasi yang beredar di internet tidak selalu diverifikasi, namun seringkali disajikan dengan cara yang sangat meyakinkan. Ditambah dengan algoritma yang ada, seseorang dapat terus menerima informasi yang mendukung keyakinannya saja tanpa benar-benar mempertimbangkan sudut pandang yang lain. Fenomena ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam psikologi kognitif. Salah satunya namanya confirmation bias, yaitu kecenderungan dari manusia untuk mencari dan mempercayai informasi sesuai dengan apa yang dia yakini. Selain itu, terdapat juga istilah yang bernama cognitive dissonance, di mana seseorang cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinannya karena menimbulkan ketidaknyamanan. Ditambah lagi dengan overconfidence bias, yaitu keyakinan berlebih tentang apa pemahaman pribadi yang dimiliki, meski hal itu belum tentu benar. Terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap teori konspirasi dapat bertahan, bahkan ketika terdapat bukti ilmiah yang menyangkalnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan terdapat pada kekurangan informasi, tapi tentang bagaimana manusia itu memproses informasi yang ada.
apalagi di era digital zaman sekarang. Proses ini diperkuat dengan fenomena yang bernama echo chamber, yaitu kondisi di mana seseorang hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangannya atau yang mau dia dapatkan gitu. Algoritma di media sosial biasanya hanya menampilkan sesuatu yang sesuai dengan preferensi penggunanya saja, sehingga setiap orang biasanya lebih jarang terpapar pada informasi dari sudut pandang yang berbeda. Yang hal ini berakibat pada keyakinan yang udah dimiliki orang itu akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk diubah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena adanya kepercayaan terhadap bumi datar membuktikan bahwa pemikiran manusia itu tidak selalu objektif. Pikiran manusia itu bukan alat untuk pencari kebenaran, tapi juga alat untuk mempertahankan keyakinan yang mereka miliki. Fenomena adanya kepercayaan tentang bumi datar pada dasarnya bukan hanya tentang bentuk bumi, tapi bagaimana cara seorang manusia itu memproses dan membangun keyakinannya. Jika seseorang dapat mempercayai dan meyakini sesuatu yang bahkan ditentang oleh bukti-bukti yang sudah ada, bukti ilmiah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa keyakinan tidak selalu dibentuk oleh fakta, tapi juga dari persepsi, pengalaman, bahkan cara berpikir dari masing-masing orang. Dengan kata lain, kepercayaan terhadap bumi datar dan orang-orang yang percaya pada bumi datar hanyalah contoh kecil dari fenomena yang lebih luas, yang bahkan mungkin kita sendiri juga melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang, setiap individu mempunyai keyakinannya masing-masing yang tentunya belum tentu benar. Si A mungkin saja menganggap dirinya tidak cukup pintar. Si B menganggap dirinya tidak akan berhasil dan akan selalu mengalami kegagalan. Ataupun si C yang menganggap dirinya tidak bisa bersaing dengan yang lain. Keyakinan tersebut seringkali tidak didasarkan pada bukti objektif, tapi didasarkan pada pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu ataupun asumsi pribadi. Sama seperti orang-orang yang percaya pada bumi datar, keyakinan tersebut kadang terasa sangat benar dan sangat nyata bagi kita, meskipun belum tentu kenyataannya emang begitu. Keyakinan yang tidak tepat ini dapat mempengaruhi cara seseorang untuk bertindak dan mengambil keputusan. Ketika seseorang meyakini bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu, dia biasanya cenderung buat menghindari tantangan, nggak mau nyoba hal baru, yang pada akhirnya membatasi potensinya sendiri. Yang hal ini tentunya menunjukkan bahwa keyakinan itu punya peran penting dalam mengatur kehidupan seseorang. Karena apa yang diyakini oleh seseorang, orang tersebut akan mempengaruhi apa hal yang akan dia lakukan, yang pada akhirnya dapat menentukan hasil apa yang bakal dia peroleh. Fenomena bumi datar menunjukkan bahwa adanya akses terhadap informasi tidak selalu berarti memahami kebenaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita dan sangat perlu untuk kita untuk mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis dan bahkan skeptis yang mempertanyakan apa yang diyakini oleh diri sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukan hanya apakah keyakinan kita benar,
Tapi, apakah kita cukup terbuka untuk mempertanyakan keyakinan kita sendiri? Karena pada akhirnya, tidak semua yang kita yakini itu adalah fakta, dan perubahan besar dalam cara berpikir seringkali dimulai dari keberanian untuk meragukan apa yang selama ini kita anggap pasti. Sekian dari saya Nalendra, terima kasih.